Bagaimana sih cara penyajian pisang goreng yang sedikit unik sesuai dengan judulnya ya. Inilah minuman khas Brunei, teh tarik. Halo semuanya, Wulan lagi punya 2 buah pisang. Sayang kalau tidak diapa-apain ya, takutnya dia nanti membusuk dan sebagainya. Di luar lagi turun hujan gerimis atau hujan rinai-rinai. Jadi spesial Wulan akan buat pisang goreng atau cucur pisang. Selamat datang di My Pawon, My Dapur aku. Ya, kita akan buat videonya hari ini spesial di dapur dan mengangkat tema cucur pisang atau pisang goreng. Tapi spesialnya Wulan akan buat video tentang cara unik makan pisang goreng di negara Brunei Darussalam sesuai dengan judul atau highlight di video aku kali ini. Dan ini Wulan tadi sudah bikin kue karena spesial hari Minggu nggak kemana-mana, jadi aku bikin kue nastar. Ini lagi proses pemanggangan. Sebenarnya untuk butter atau margarinnya tuh harus suhu ruang, tetapi aku semalam itu lupa nggak ngeluarin. Jadi ini aku cincang-cincang biar agak sedikit cepat, nggak terlalu keras gitu ya. Kemudian aku masukkan 3 kuning telur, gula. Nanti resepnya aku tulis aja ya. Tambahkan sedikit vanilla essence, ini opsional ya, boleh di skip kalau sekiranya nggak suka atau nggak ada ya. Kemudian kita mixer kurang lebih 3 menit saja. Ini tadi aku pakai tepung terigunya tuh kurang lebih 300 gram. Kita masukkan secara bertahap ya. Nah, adonannya jadinya tuh seperti ini ya. Sementara isiannya aku sudah bikin sendiri juga. Ini homemade. Tapi nggak aku parut ya guys. Kalau nggak diparut jadinya tuh seperti ini. Jadi better kalian kalau sekiranya mau bikin nastar atau bikin kue kering yang memakai bahan nanas, lebih baik diparut ya. Jadi kalau diparut itu ada seratnya macam panjang-panjang gitu. Aku kemarin tuh males banget memarut. Ambil kurang lebih segini ya. Kemudian kita pipihkan, kita isi dengan nanas selai ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita tangkupkan, gulung sampai dia bulat, bulat gitu ya. Seperti ini kue nastarnya. Kemudian kita akan oven kurang lebih 20 ke 25 menit. Ini oven sudah aku panaskan, sudah aku set suhunya. Nanti setengah perjalanan kurang lebih di 15 menit kita akan olesi dengan kuning telur di bagian atasnya biar lebih kinclong atau glowing. Aku akan keluarkan dari oven, aku olesi dengan ini. Aku campur dengan pewarna kuning telur sedikit dan aku bubuhi dengan minyak goreng biar dia glowingnya itu benar-benar glowing sempurna gitu ya. Sudah agak sedikit mengering ya, tapi dia belum benar-benar kering. Kalau dia sudah agak sedikit kering, kita nanti akan keluarkan, kita oles dengan kuning telur, kemudian kita oven lagi kurang lebih 5 menit ya untuk mengeringkan lapisan atasnya. Jadi kuenya nanti nggak akan pecah. Kalau kalian bagi kuning telurnya di awal sebelum kalian oven, dia akan retak ya. Kalau di Brunei biasanya pisangnya potongnya memanjang gitu. Jadi pisang ini, 1 buah pisang itu, kalau pisang kapas kan dia agak kecil ya. Ini karena aku memakai pisang berangan, jadi aku potong 2 seperti ini. Jadi selepas itu, dia akan potong menjadi 2 atau menjadi 3. Karena Wulan agak suka dengan yang agak tipis, jadi aku potong kurang lebih menjadi 3. Jadi seperti ini. Biasanya aku gorengnya tuh seperti itu. Yang uniknya atau spesialnya apa, simak saja videonya. Mungkin bagi orang yang tidak tinggal di Brunei masih penasaran banget ya. Ya itulah Wulan suka membuat kalian penasaran ya. Ini lumayan ya, 2 buah pisang. Biasanya kalau di kedai atau macam orang-orang yang jual cucur gitu, kayak kemarin kita beli di Batu Bersurat, untuk $1 atau 10.000 itu agak sedikit panjang ya, bukan segini ya. Seukuran panjangnya itu pisang kapas atau pisang rojo awak kalau Pulau Jawa, itu dapat 3 ke 4 ya, kurang lebih gitulah. Kalau orang Brunei itu makan cucur pisang, mereka itu selalunya di petang ya, untuk macam ya tea time atau afternoon tea gitu ya. Sorry bajuku baju mak-mak di rumah ya. Ini sebenarnya nggak pakai daleman, tapi karena aku nggak mau nampakkan nanti dibully lagi aku pakai nampak tangan gitu ya. Jadi aku lapisi dengan baju panjang biar minim bulian gitu ya.
Ya, ginilah kegiatan aku kalau sekiranya aku nggak kemana-mana, tidak ada macam kayak rutinitas itu, biasanya aku perginya memang di dapur. Jadi dapur aku itu macam kayak tempat ternyaman aku, terselesa aku untuk bikin-bikin menu-menu, tes-tes untuk resep-resep baru gitu ya. Nah, di sini aku pakai tepung self raising seperti ini. Tambahkan dengan wijen, guys. Kalau di kedai-kedai atau di restoran tuh jarang sekali dia pakai wijen, tapi aku spesial mau bagi wijen. Sedikit gula. Aku bagi juga dengan vanilla essence, ini opsional, kalau nggak ada ya nggak usah dibagi ya. Biar wangi-wangi gitu. Kemudian kita bagi pewarna kuning juga, biar warnanya cerah. Kita sudah memakai tepung self raising, jadi nggak usah ditambahi dengan baking powder atau baking soda ya. Karena self raising flour itu macam tepung penaik sendiri, dia sudah ada kandungan baking powder ya, kalau nggak baking soda gitu ya. Jadi nggak usah ditambahin. Kalau pakai tepung terigu biasa boleh ditambahin, tapi ada sebagian juga yang suka dibagi dengan tepung beras ya, biar crunchy ya. Oh iya, kita bagi tepung beras sedikit ya guys. Aku bagi dengan sedikit tepung beras biar crunchy gitu. Aku di sini pakai sunflower, minyak biji bunga matahari, kita tambahkan sedikit biar dia glowing, mempesona gitu ya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kita kacau saja, kemudian kita oleskan di bagian atasnya ya. Panas guys, panas. Nah, kita lihat bagian atasnya sudah agak sedikit mengering. Di bagian bawahnya itu sudah seperti ini. Wow. Ya, oles-oles saja gitu ya. Karena bikinnya itu ribet banget. Tadi aku gulung segini sama satu tadi itu hampir 1 jam lebih loh guys. Makanya di luaran sana itu, kalau waktu kan hari raya gitu kan, ini menjadi kue identik di Indonesia ya, sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi harganya itu agak sedikit mahal, satu toplesnya itu kurang lebih di berapa gram gitu ya Allah. 100 ke 150 ribu. Di Brunei pun juga sama. Sebentar lagi kan Christmas juga ya, jadi otomatis kue-kue seperti ini pun banyak diburu atau dibikin ya. Oh ya, sekedar info saja ya, di Brunei Darussalam itu walaupun mayoritas agama orang di sini itu Muslim, tapi di sini saat time Christmas atau Natal itu juga diberlakukan tanggal merah ya. Jadi di sini kerukunan umat beragama itu sangat terjaga banget ya. Dan ada juga gereja di pusat kota. Kita akan oven lagi kurang lebih 5 menit untuk mengeringkan bagian atasnya ya. Jadi sekarang yang kita pakai adalah api bagian atas ya. Kita ubah untuk ke api bagian atas. Kita akan goreng pisang ini. Ini jeladrenannya guys. Kalau wong Jawa ngomong jeladrenan ya, atau macam kayak apa ya, tepung penyalut atau pembungkusnya. Oh iya, ada yang unik lagi. Kalau khas di Pontianak, pisang yang dipakai itu adalah pisang kepok atau pisang Sabah kalau sini ya. Jadi macam bentuk kipas gitu ya. Cantik loh kalau di Pontianak ya. Jadi nanti kalau kalian ke Brunei, kalian cobain ya pisang goreng khasnya Brunei itu ya. Walaupun sama-sama pisang goreng, tapi ada perbedaan gitu ya. Selepas ini karena di luar agak sedikit turun hujan, Ulan akan buat minuman spesial khas dari negara Brunei Darussalam. Mungkin dapat ditemui juga kalau kalian traveling ke Malaysia, mungkin di sebagian wilayah Indonesia kayak di kota-kota besar mungkin ada, yaitu teh tarik ya. Ulan pandai bikin teh tarik. Sebentar lagi selepas ini Ulan akan buat teh tarik ya. Kemarin waktu bikin beli cucur itu karena pingin memperlihatkan ke teman-teman semua. Rata-rata kalau makanan-makanan seperti ini tuh aku memang bikin. Kadang aku bikin stok untuk frozen food. Nanti aku kasih lihat stok frozen food aku. Sebenarnya jadwalnya hari ini juga mau bikin frozen food yang lain karena sudah agak sedikit habis ya stok frozen food aku. Angku kue atau kueku atau kue tok kalau bahasa Jawanya. Di Brunei juga ada sebenarnya dijual. Kayak kemarin aku ternampak itu di salah satu kedai di Tutong.
aku tuh biasa bikin sendiri dan bikinanku itu unik, cantik guys. Aku bagi banyak-banyak color seperti ini, jadi aku bekukan. Lah kok enak-enak ngomong, bateraiku habis, jadi aku ganti baterai dulu. Sampai di mana tadi ya? Kalau mau makan, aku tinggal untuk steam saja. Stok aku tinggal 3. Biasanya aku bikin stok itu banyak-banyak. Isinya ini adalah kacang hijau kupas ya, kayak gini. Ini juga aku bikin sendiri. Ini namanya di sini adalah popia. Ini isinya rebung. Terus yang kemarin habis itu isinya adalah mie Fiji campur ayam. Kalau rebung biasanya aku campur dengan daging. Kalau mau makan tinggal aku goreng. Aku tuh banyak bikin kayak frozen food sendiri ya. Ini yang akan aku bikin kayaknya mungkin besok atau lusa kalau sudah ada waktu itu mau bikin nugget ya. Bikin nugget ayam sendiri juga. Cantik kan warnanya menguning gitu karena kita bagi dengan pewarna kuning ya. Di sini memang pisang gorengnya itu warnanya kuning seperti ini. Hampir matang nih guys. Tada, kayak gini. Wow, menguning. Ayo siapa mau beli, siapa mau order? Open order nih. Ya kita angin-anginkan sampai dia hilang uap panasnya. Kemudian kita akan di dalam toples kedap udara ya. Dia boleh tahan 2 ke 3 bulan di suhu ruang. Nah, sudah jadi pisang goreng kita. Pisang goreng ala Ulan Slab seperti ini. Warnanya kuning merona dan Ulan akan kasih lihat, Ulan akan kasih tunjuk ke teman-teman semua bagaimana sih cara penyajian pisang goreng yang sedikit unik sesuai dengan judulnya ya. Bagi teman-teman mungkin kok gitu sih Kak, tapi memang itu sudah macam kayak lumrahnya kalau di sini ya, seperti ini guys. Inilah side dish atau pelengkap untuk makan pisang goreng, susu kental manis, begitu ya. Kalau kalian makan pisang goreng atau cucur pisang di restoran-restoran atau di rumah makan di Brunei, kalian pasti akan disajikannya bersama dengan susu kental manis. Jadi cara memakannya itu kalian akan tahu nanti selepas ini ya. Jadi kalau makan pisang goreng nggak lengkap rasanya kalau kita nggak minumnya itu teh tarik ya, apalagi di luar lagi hujan rinai-rinai, hujan gerimis mengundang. Ya kalau di Indonesia itu jarang banget kedai yang menyajikan atau macam kayak coffee house yang menyajikan minuman teh tarik. Tehnya itu spesial banget. Tehnya yang dipakai itu spesial seperti ini guys, serbuk teh tarik. Di kedai-kedai runci, di supermarket di Brunei itu banyak sekali dijual ya, seperti ini. Lembut banget gini ya. Aku pernah pakai teh di Indonesia kayak merek Sariwangi atau teh 99 itu nggak seberapa menjadi dan rasanya itu beda. Beda banget ya. Kita akan tarik-tarik. Pisang gorengnya itu sudah manis. Ditambah lagi dengan teh yang dengan susu yang manis, lengkap lah sudah. Nggak lama diabetes. Oke, aku akan ambil sedikit dulu untuk makan itu ya. Pisang goreng kita taruh di sini. Biasanya memang ditaruh di tempat-tempat kecil seperti ini disediakannya ya. Nah ini akan aku taruh di sini sebagai pendamping dari makan cucur pisang atau pisang goreng ala negara Brunei Darussalam. Air panasnya sudah aku sediakan, ada susu, ada serbuk teh, kemudian ini alat untuk menari dan juga gelas sajinya. Nah ini spesial juga, ini nggak kotor ya. Memang kalau untuk bikin teh tarik itu biasanya warnanya itu akan menjadi seperti ini ya. Tehnya itu lupa, salah, kita masukkan ke sini guys. Salah tadi. Oke, maklum lama nggak bikin. Jadi kemudian kita kucur dengan air panas. Jangan terlalu, oh dua lah. Karena sendokku kecil. Nah segini saja. Jangan banyak-banyak, nanti terlampau manis. Kita tapis di sini terus. Ini teh tarik biasa, kalau teh tarik India itu lain lagi. Begini. Pastikan airnya itu betul-betul panas banget guys. Terus kita aduk-aduk gini ya. Ujung-ujungnya nanti receh di bawah ini ya. Kita tarik di sini saja. Ini yang kita aduk tadi, kemudian kita akan tuang ke sini secara tinggi-tinggi ya. Nah, kita ini namanya menarik guys. Gak usah tinggi-tinggi ya. Aku pernah nampak itu dia tinggi sampai gini. Yang ada malah tumpah nanti nggak minum kita. Wow. Inilah minuman khas Brunei, teh tarik
Wow, terlampau pekat merah ya. Jangan kalian bikin seperti ini kuat merahnya. Nah, ada bubble atau buihnya seperti ini. Kita harus minum selagi panas. Bismillah. Ya ampun, enak banget. Tehnya nggak seberapa pahit walaupun agak sedikit merah ya. Terus karena aku pakai susu yang nggak seberapa banyak, jadi nggak enak. Seperti ini guys. Wow, nastar yang kita bikin ya ampun, bener-bener glowing loh. Glowing sekali. Bismillah. Lumpur loh, lembut banget ya. Ini isiannya, dalamnya enak banget. Terus nggak seberapa manis juga. Bolak-balik bikin dan selalu menjadi. Lihat, empuk krak. Wow, mantap. Oke, saatnya santai. Kelihatan nggak ya muka aku, muka Inem ini? Ini kursi malas aku guys. Jadi aku kadang biasanya itu kalau nonton TV tuh duduk di sini. Jadi ini ada alat untuk pemijat gitu. Ini boleh kita pakaikan ke macam power bank. Dia di belakang ini kan drrrr gitu ya. kursi ala-ala pemijat. Terus ini kita boleh ginikan sambil ya macam kayak me time gitu ya. Me time aku tuh seperti ini saja. Jadi aku beli selonjor, itu boleh aku digelakkan ke belakang, tidur sambil dipijit-pijit gitu. Gitu ya. Kita nggak akan bahas kursi. Kita bahas pisang goreng. Sambil nonton movie apa ini ya? Kemudian kita julidkan. Atau kita cocol ya kalau orang Indonesia ngomong. Kita apa ya kalau Brunei-nya ya? Pokoknya gini lah. Kemudian kita makan. Petang-petang gini. Terus minumnya teh tarik. Buatan sendiri. Nikmat mana yang kau dustakan? Sambil makan nastar juga. Langsung tak gitu. Langsung lumer guys. Oke teman-teman semuanya, begitu saja video bulan hari ini spesial mengangkat tema cara unik makan pisang goreng di negara Brunei Darussalam. Nggak tahu berfaedahkah Anda, tapi setidaknya dapat menambah khasanah atau pengetahuan teman-teman semua, khususnya yang berada di luar negara Brunei Darussalam. Ada sedikit perbedaan pastinya, cara pengolahan, cara penyajian, cara makannya pasti berbeda walaupun bahannya itu sama-sama pisang. Jadi sampai jumpa di video bulan selanjutnya. Bye-bye. Dapat salam dari pisang goreng dan juga nastar serta teh tarik. Nikmat sekali. Lanjut mau beres-beres rumah guys, mau vakum-vakum. Ini kotor banget karpet-karpet nih ya.